Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tiada henti-hentinya kita harus saling mengingatkan agar untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidup hakikatnya adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, apapun bentuknya, baik yang kita suka maupun yang tidak kita suka. Itulah hakikat takwa yang sebenarnya. Hadirin wal hadirah, mustami'in mustami'at rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita menjelang hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid ini insyaallah tinggal beberapa hari lagi. Kita bersyukur karena Allah masih memberi kesempatan kepada kita sekalian. Allah masih memberi satu kesempatan yang sangat-sangat luar biasa. Artinya diberi kesempatan untuk bisa mengenang, memperingati, menyambut kedatangan 14 abad yang lalu lahirnya seorang pemimpin besar umat, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan suatu keberuntungan yang besar pada kita sekalian. Oleh karena itu amat sangat dibutuhkan oleh kita sekalian untuk bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Artinya apa yang sudah Allah beri kesempatan kepada kita ini menunjukkan bahwa diri kita adalah orang-orang pilihan yang sengaja Allah berikan kesempatan itu pada kita. Ya, banyak sekali yang Allah sudah janjikan Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak ya Allah berikan kesempatan pada kita, tapi banyak kita lalaikan, banyak kita abaikan. Begitupun juga berapa banyak Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, tapi tidak kita syukuri. Nah, inilah janji Allah yang setiap kali para ulama, para ustadz, para kiai, ya, para guru sampaikan tentang pentingnya janji-janji Allah itu kepada kita. Karena Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak akan pernah mengingkari janji. Jadi apa yang sudah Allah janjikan, hakikatnya adalah Allah pasti, ya, pasti akan memberikan, pasti akan mengabulkannya, pasti juga akan memberikan kepada kita sekalian sesuai dengan janjinya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang hal ini. Nah, janji yang pertama yang tertuang dalam surat Ibrahim ayat 7 itu, ya, wa itta'adzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini jelas sekali, jelas sekali. Artinya sering sekali ya ini disampaikan dalam khutbah, dalam ceramah, dalam tauziah dan seterusnya. Ini tentang pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini kita bersyukur. Di hari Jumat yang mulia kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Kalau bukan karena Allah tidak akan mungkin, Pak. Ya, sehebat apapun, sealim apapun, ya, kalau kita tidak bisa mendapatkan rahmat dari Allah, bisa mendapatkan pertolongan dari Allah untuk bisa melangkahkan kakinya dari ke sini, banyak yang gagal, tidak mungkin bisa hadir ke sini. Inilah ya konsekuensi kita, begitupun bahasanya reward kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim sekaligus orang mukmin dan orang muttaqin. Mudah-mudahan itu arahnya ke sana. Kita semua menjadi orang-orang yang bakal disebut, diberikan predikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Itu aja yang harus di-underline, yang harus digarisbawahi, bahwa takwa itu merupakan satu keniscayaan, satu kepastian untuk kita. Dalam bahasa NKRI-nya harga mati gitu.
Jadi kalau kita hidup ya tidak bisa bertakwa, ya sudah kerugian yang sangat besar, kehancuran yang sangat besar. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketakwaan ini adalah proses. Silahkan. Ya, banyak sekali tantangannya, banyak sekali ujiannya. Ya, yang saya sering sampaikan, ujiannya bukan dari faktor internal saya saja, ya, faktor internal kita saja. Penyakit hati yang ada menempel dalam hati kita ini adalah salah satu cara ya untuk melemahkan iman kita. Penyakit-penyakit hati seperti sombong, ria, kemudian malas, itu penyakit hati yang harus kita tingkirkan jauh-jauh. Itu proses juga Bapak Ibu sekalian, tidak instan, tidak langsung wah sehat semua, tidak. Jadi proses sampai nanti ketika Allah menjemput kita, bagaimana kondisi kita, itu adalah semuanya tergantung daripada kesiapan semangat kita dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan ucapan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian juga ya di hari Jumat juga diperbanyak sholawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena besar sekali Bapak Ibu sekalian. Apanya? Pahalanya. Kalau kita hitung-hitung pahala kita bersolawat saja, itu sudah waduh tidak bisa dihitung kalau nggak salah. Kalau kitanya sering ya ketika jalan ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Kalimat itu saja ketika kita berjalan itu ada 1 menitnya hampir itu. Ya, nah 1 menit yang kita sampaikan untuk bersalam ya, bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, balas Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat, dihapuskannya dosa kita, diangkatnya derajat kita. Apalagi di hari Jumat yang sangat-sangat sekali disarankan untuk perbanyak baca sholawat. Nah, jadi cara atau tahapan-tahapan yang sudah Allah berikan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah ya, yaitu banyak sekali. Oleh karena itu lewat kesempatan ta'lim seperti ini, lewat kesempatan kita berkumpul dengan orang-orang soleh ya, bukan kita mengaku orang-orang soleh, bukan. Yang jelas nama saya soleh memang, tetapi ini bukan menjamin ya, bukan menjamin bahwa kita adalah orang kumpul bersama orang, tapi berusaha, berikhtiar untuk senantiasa berkumpul bersama orang-orang soleh. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu tahapan. Ayo wajib bersyukur dengan cara apapun, monggo ya. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Mu'min ya ayat 60 Allah sampaikan ud'uni astajib lakum. Janji Allah yang kedua adalah Allah bakal mengabulkan setiap permohonan, setiap hajat, setiap harapan, setiap doa, setiap keinginan kita, setiap keinginan hambanya. Faktornya adalah yakin. Dalam hadis qudsi Allah sampaikan inna indadh-dhanni 'abdi bi. Ini artinya kita semua harus wajib yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Jadi kalau kita sendiri ragu, ya kata Allah ya itu saya prasangka Anda begitu, ya sudah tidak akan saya kabulkan begitu. Jadi lamun kita kita kok bisa gimana lagi? Wah kita kok bisa ngapal nang pada seayat sedina seayat gitu. Ya bisa, tapi lamun sesurat misalnya seminggu, kemudian dia merasa wah kayak sulit banget, angel, ya jelas tidak akan bisa. Begitupun ketika kita menyelesaikan persoalan hidup kita, persoalan ekonomi kita, persoalan rumah tangga kita, kita tidak yakin kepada Allah, maka tidak akan mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menyelesaikannya. Jadi yakin dulu kepada Allah, ya, karena iman dulu kepada Allah, setelah iman barulah kita ikhtiar apapun. Nah setelah ikhtiar kita lakukan semaksimal mungkin, baru tawakal. Itulah langkahnya. Jadi prosesnya itu, step-stepnya itu
Pertama, beriman, yakin dulu kepada Allah. Kedua, ikhtiar, karena keyakinan tadi bahwa Allah pasti akan mengabulkan, Allah pasti akan memberikan rezeki, Allah pasti akan membantu kita, Allah pasti akan menolong kita. Barulah kita ikhtiar tadi, yaitu dengan upaya saja. Dagang mangga, ya punten, kemudian ngojek mangga, kemudian ngajar yang wakal mangga, apa saja pokoknya. Asal aja mancing ya para umurnya. Bakal mancing kan tidak akan pernah maju. Ini profesi yang paling tidak akan pernah maju ya mancing, Pak. Kenapa? Karena sekali maju ya kejebur kan.